Resmi berpamitan lewat Instagram Sadil Ramdhani yang sudah 4 tahun lebih berumah di Sabah FC resmi dilepas. Bantu Sabah kokoh di papan atas meski tidak pernah juara, Sadil punya peran yang sangat penting. Maka kabar Sadil ini segera disahut Persib. Sayangnya Bayangkara mengintai di belakang siap tikung usaha Persib untuk mendapatkan tanda tangan Sadil. Bojan, the biggest rumor now in Bandung is the player for the next season. 3 players, X, and X. Yesterday this was Sadil Ramdhani. Today is Jordi Amat. Before yesterday and tomorrow will be Asnawi probably, and it's all that way. Number one is lots of teams have problem with financial and salaries. So Persib so far have good budget, and Persib next year we'll see which budget they will have. Economic situation all around Southeast Asia maybe at the moment is not the best, so all teams struggling to find the salaries, and we need to be safe that players will get salary on time, which was like this year. So like in Asnawi's case, the owner of Thai Port have plenty of money and difficult to fight. Jordi Amat have huge contract in Johor, also difficult. Sadil Ramdhani have good contract in Sabah. We'll see what they will do next year. So at the moment, yeah, they are all good players, but to sign them, we need to see our budget first. Okay, so everything it's depend. And first, we will try to biggest problem now is to keep the players that are now here, because if we win one more Liga, their value is going up. Some of the teams, I know that there is many teams chasing these players because they win the trophy. This is always the most expensive thing and most difficult to achieve in football. So, yeah, I would like all three, but realistically very, very tough. Very tough. Tapi semuanya memang pasti kalau misalnya ngomongin pengen mendatangkan pemain terbaik, ini semuanya juga pengen pemain yang terbaik. Tapi kita akan lihat seperti apa racikan dan juga mungkin kerangkanya untuk musim depan. Sadil Ramdhani resmi berpisah dengan Sabah FC, jadi gabung Persib. Rumor kedatangan Sadil Ramdhani ke Persib Bandung semakin kuat setelah sang pemain menyampaikan salam perpisahan dengan Sabah FC. Dalam akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu menyampaikan rasa bangganya bisa bergabung bersama tim Liga Super Malaysia tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang telah memberikan dukungan terhadapnya selama ini. Unggahan tersebut lantas mendapatkan ribuan komentar. 2 diantaranya datang dari pemain Persib Bandung yakni Adam Alis dan Deddy Kusnandar. Selain itu, komentar juga berdatangan dari para warganet yang menebak bahwa Sadil akan segera berlabuh di Persib. Setuju nggak Sob Sadil ke Persib? Pasukan Persib ada nyatakan hasrat mereka untuk menandatangani Sadil. Kenapa Coach Boyan Hodak suka Sadil Ramdhani adalah kerana Sadil ni seorang winger yang agak direct. Sadil Ramdhani akan bergabung nih ke Persib Bandung. Nah, itu gimana kebenarannya Bung Api? Berkenaan dengan Sadil Ramdhani, saya tahu Coach Boyan Hodak ni dari dulu meminati perkembangan beliau lah, dari segi permainan, dari segi attitude beliau dan juga dia punya karakter. Dan semasa Dato' Ong Kim Si mengendali pasukan Sabah, Sadil adalah seorang pemain yang tidak ingin beliau lepaskan. Tetapi pada beberapa bulan yang lalu kami mendapat maklum bahawa pasukan Persib ada menyatakan hasrat mereka untuk menandatangani Sadil untuk boost mereka punya flank options. Dan kenapa Coach Boyan Hodak suka Sadil Ramdhani adalah kerana Sadil ni seorang winger yang agak direct. Dia seorang winger walaupun bermain di bahagian kanan, dia akan cut in, will look for crosses immediately ataupun shots. So dia ingin players yang bermain secara simple. Saya juga tidak akan rasa surprise jikalau Coach Ong Kim Si mengatakan bahawa Sadil saya ada projek di Persis. Usai sudah perjalanan karir Sadil Ramdhani di sepak bola Malaysia, Senin 21 April 2025 siang, Sadil mengucapkan salam perpisahan kepada Sabah FC. Sadil Ramdhani memperkuat Sabah FC sejak 2021. Kontrak pemain kelahiran Kabupaten Muda, Sulawesi Tenggara itu memang berakhir di akhir musim ini. Selama lebih dari 4 tahun membela Sabah FC, Sadil Ramdhani mampu menjadi pemain penting.
Sadil pun tampak sangat berkesan dengan karirnya di klub berjulukan Rhinos itu. Saya sangat bangga, berterima kasih sudah menjadi bagian tim ini selama 4 tahun 5 bulan. Begitupun juga masyarakat Sabah yang selalu mendukung di mana kami bermain dan berada. Tanpa dukungan kalian tim ini tidak akan melangkah jauh. Dalam lubuk hati saya kenangan bersama kalian akan terus membekas dalam hati, kata Sadil. Sabah FC merupakan tim Malaysia kedua yang pernah dibelah Sadil Ramdhani. Pemain yang kini berusia 26 tahun itu pernah menjadi bagian dari Pahang. Selama berkarir di Malaysia, Sadil Ramdhani mengalami perkembangan yang luar biasa. Statistiknya terutama saat membela Sabah FC pun sangat apik. Namun sayangnya Sadil tidak bisa meraih trofi juara saat bermain di Liga Malaysia. Sebab sepak bola di negeri jiran belakangan memang sangat dikuasai oleh Johor Darul Ta'zim. Sebelumnya, jurnalis Malaysia, Avineshwaran Taharumalengkam menyebut Sadil Ramdhani sangat mungkin untuk kembali ke Indonesia di musim depan. Satu klub bisa menjadi tujuan selanjutnya bagi Sadil Ramdhani. Klub yang dimaksud adalah Persib Bandung. Tergantung ya. Semua tergantung, opsi itu tergantung, dan kalau memang itu memungkinkan dan mereka mau bergabung dengan Bayangkara, kami senang. Pak manajer ini selalu nanya ke saya. Tapi sudah komunikasi Pak? Ada beberapa, tapi kami belum tahu perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan, ya kami berharap, apalagi ada Pak Jenderal di samping saya, ini juga suka panas-panasin pemain timnas. Kalau misalkan ada yang mau nilai kontrak sesuai dan kami bisa jalankan, kami sangat senang sekali. Pak, komunikasi tahu berapa pemain Pak? Ada lah. Selain Sadil Ramdhani, ini ada sejumlah nama pemain timnas yang memiliki minim menit bermain di klubnya, seperti Shane Patinama, kemudian Nathan Choaon di Swansea dan Rafael Struijk di Brisbane Roar. Apakah juga masuk ke dalam radar Bayangkara FC yang barusan buang sial? Iya. Karena promosi ke Liga 1, Bayangkara FC ini sampai harus buang sial dan ganti nama. Resmi, Bayangkara FC berganti nama menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Baru aja tim yang akhirnya promosi lagi kembali ke Liga 1, Bayangkara FC berganti nama menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Dan juga mengganti home base mereka dari Stadion PT IKA ke Stadion Sumpah Pemuda di Kota Lampung. Ya, semoga aja nggak cuma mampir lagi di Liga 1, semoga ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan membangun timnya, dan juga semoga Indra Kafi dan kawan-kawan bisa bersaing di papan atas. Klub Sumatera masih ada di Liga 1 ya. Kemungkinan Semen Padang akan degradasi musim depan ya. Peluangnya sangat besar. Namun klub Sumatera masih ada di Liga 1. Siapa dia? Bayangkara. Ya, Bayangkara resmi mengganti nama menjadi Bayangkara Presisi Lampung atau Bayangkara Lampung Presisi ya. Berhome base di Kota Lampung. Ini sangat aneh teman-teman. Sangat aneh. Kenapa aneh Bang? Kenapa Bang? Ya, bagaimana tidak, Bayangkara lebih kurang sudah 8 kali ganti home base semenjak klub ini didirikan ya. Pertama di Solo, kemudian mereka berhome base di Gelora Madia, kemudian dia berhome base di mana? Di Delta Sidoarjo, di Sidoarjo maksudnya. Kemudian berhome base di Surabaya, berhome base di mana lagi? Di Patriot Cenderawasih, berhome base di mana lagi? Di PT IKA, berhome base di mana lagi? Di Bogor. Dan kemarin di Liga 2 mereka berhome base di Tegal. Ini sangat aneh ada klub seperti ini. Tapi nggak tahu lah, saya nggak berani komentar lebih jauh. Gimana menurut teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Akhirnya Bayangkara FC resmi bermarkas di Lampung loh gengs, dengan nama barunya Bayangkara Presisi Lampung FC. Setelah 5 tahun vakum, Liga 1 akan kembali digelar lagi nih di Stadion Sumpah Pemuda yang saat ini sedang direnovasi besar-besaran. Siapa yang udah gak sabar nonton klub-klub besar kayak Persija, Persib main di WHL ini? Menarik nih, karena di Lampung nanti Bayangkara siapa tadi? Bayangkara Lampung Presisi, Bayangkara FC Presisi Lampung, Bayangkara, itulah ganti nama, panjang bener namanya. Ini nanti akan home base di stadion ya, Stadion Sumpah Pemuda yang akan jadi home base-nya di Lampung.
Ini seperti video yang barusan kita tonton sedang direnovasi dalam rangka menjadi tuan rumah atau apa ya, menjadi rumah lah, kok tuan rumah sih, menjadi rumah dari Bayangkara Presisi Lampung FC, gitu dia. Komentar kalian silahkan tulis di kolom komentar.